Shalom bagi kita semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali pada sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada pada saat ini. Semua itu karena anugerah-Mu bagi kami. Kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan bagi kita. Diambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan bagi kita. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini topik kita adalah iman yang benar. Kalau ada iman yang benar, berarti ada iman yang salah. Iman yang salah misalnya adalah orang yang dengan keyakinannya dia berpikir ketika dia melakukan bom bunuh diri, membunuh banyak orang, dia berpikir bahwa itu akan membuat dia untuk masuk surga. Karena dia yakin dengan hal itu. Tetapi iman yang seperti itu memang iman yang sangat semangat sekali, tetapi bukan di dalam pengertian yang benar. Itu adalah iman yang salah. Iman yang salah adalah iman yang dibangun bukan berdasarkan pengenalan yang benar akan siapa yang diimani. Banyak orang yang melakukan kegiatan keagamaan, seperti misalnya di gereja-gereja kita bisa melihat, ada banyak orang yang begitu semangat di dalam melakukan kegiatan, dalam tanda kutip kerohanian, tetapi sesungguhnya dia tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Karena dari kecil, dari anak-anak, dia sudah dididik ataupun diberikan sesuatu hal pengajaran misalnya yang orang tuanya dilihatnya melakukan kegiatan itu, maka dia ikut dengan kegiatan itu. Walaupun sebenarnya dia tidak begitu memahami dan kurang mengerti kenapa dia melakukan hal yang seperti itu. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika ada masalah ditemukannya di dalam hidupnya, mereka biasanya tidak gereja lagi. Kenapa? Karena mereka melakukan semua itu dulu bukan dengan iman yang benar, bukan di dalam pemahaman yang benar. Ada juga yang pernah mengalami satu peristiwa, katakanlah suatu mujizat dialaminya di dalam hidupnya, kemudian dia menjadi orang yang rajin berdoa, rajin melakukan kegiatan rohani, bahkan dia mau membaca Alkitab, tapi ketika ada satu problem, atau katakanlah satu penyakit datang di dalam hidupnya, dia tidak lagi ikut di dalam kegiatan, atau tidak lagi melakukan kegiatan kerohanian tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak dibangun di dalam pemahaman yang benar akan siapa yang diimani. Yang rajin mengikuti ibadah karena dia kagum terhadap pendetaannya atau pengkhotbahnya. Karena dia suka dengan pengkhotbahnya, maka dia rajin datang kebaktian di situ. Tetapi ketika suatu saat misalnya yang dikaguminya ini menyakiti hatinya atau melakukan satu kesalahan, maka dia tidak akan lagi mau datang ibadah di sana. Bahkan di dalam semua ibadah mungkin dia tidak akan mau datang. Kenapa? Karena dia mau beribadah atas objek yang salah. Bukan kagum kepada Tuhan, tetapi kagum kepada pengkhotbahnya. Itu yang membuat. Maka mari kita lihat, saudara-saudaraku, orang-orang muda, bagaimana sesungguhnya iman yang benar? Apakah kita selama ini di dalam kegiatan kerohanian yang kita lakukan, itu adalah sesuatu hal yang hanya sekedar ikut-ikutan, atau memang itu didasarkan kepada iman yang benar? Saudara, kemudian pertanyaannya adalah, sesungguhnya apa iman itu? Jadi kalau kita berbicara tentang iman, Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat adalah iman. Iman adalah karunia daripada Allah.
Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga itu, iman itu diberikan atau dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka tidak ada orang yang bisa berusaha sendiri untuk mendapatkan iman. Tidak bisa. Itu karunia Allah. Karena timbul karena pendengaran menanggapi kebenaran setelah mendengarkan firman Allah. Itu yang sebabnya kita baca tadi di dalam Roma pasal 10 ayat 17 itu tadi, di mana Paulus berbicara, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu, apa arti dari iman yang timbul dari pendengaran yang tertulis di dalam Alkitab itu? Saudara, di dalam Roma 10 ayat 17, di dalam versi berbahasa Inggris, kata itu disebutkan dengan satu pernyataan. Paulus sekarang merangkum argumen sampai sejauh ini, orang hanya bisa memiliki iman jika mendengar Injil. Dan kalau kita lihat, pesan khusus yang harus didengar adalah firman Kristus, sebuah kabar baik mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat yang disalibkan dan telah bangkit. Dari sanalah sesungguhnya iman itu muncul. Allah lah yang membenarkan kita oleh karena iman kita. Jadi iman tadi yang saya sebutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita capai atau kita usahakan sendiri. Sebagian orang Kristen sering sekali tidak mengerti apa itu arti iman. Karena berita Injil yang semakin tidak lagi diperdengarkan bagi dia. Bahkan di dalam banyak gereja-gereja, kadang-kala sekarang ini bukan lagi tentang Kristusnya yang diberitakan. Tetapi banyak memberitakan adalah dirinya sendiri, mujizat-mujizat, bahkan yang dilakukan ataupun diperkatakan adalah supaya melakukan perbuatan. Karena dengan perbuatan orang bisa diselamatkan. Ada banyak yang mengajarkan hal yang seperti itu. Jadi di dalam hal ini banyak orang akhirnya fokus kepada perbuatan baik untuk bisa mencapai surga, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya di dalam hidupnya. Mereka kadang-kala tidak lagi memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah pusat daripada pemberitaan, daripada khotbah. Jadi Yesus Kristus sudah mati bagi orang-orang berdosa, mengambil hukuman atas dosa, menawarkan pengampunan, membangkitkan dari antara orang mati. Sesungguhnya kan itu adalah berita Injil. Dan ketika kita mendengarkan itu, sebenarnya iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan muncul ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus itu di dalam kitab Roma tadi, bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan iman adalah keyakinan bukan didapat melalui sesuatu hal yang kita lakukan atau perbuatan baik yang kita kerjakan, tetapi adalah karya mulia dari Yesus Kristus. Jadi itulah sesungguhnya iman itu. Jadi untuk kita memahami iman dengan baik, maka kita harus mengetahui apa itu Injil. Jadi kalau Injil belum diberitakan bagi kita, kita belum membaca, kita belum mendengarkan Injil itu, bahwa Yesus sudah mati bagi orang-orang berdosa, dia sudah mengambil hukuman atas dosa, sudah menawarkan pengampunan, dan membangkitkan orang. Maka ketika orang belum memahami ini, belum mengerti ini, sesungguhnya dia belum mengetahui apa itu Injil. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan dan percaya bahwa karya Kristus di kayu salib, maka dari sinilah sesungguhnya iman itu akan bertumbuh di dalam diri kita. Jadi harus dulu memahami apa itu firman, mengerti dulu apa itu firman, sehingga kita akhirnya dengan anugerah Tuhan, iman itu diberikan bagi kita, kita mengerti karya Yesus Kristus yang dikerjakannya selama dia berada di dalam dunia, kita mengimani itu di dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, objek daripada iman itu adalah, di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dalam Yohanes 6, kalau kita membaca keseluruhan pasal yang ke-6 itu, kita melihat ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Mereka mengikuti Yesus bukan karena
mereka beriman kepada Yesus. Tetapi karena Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, itu kita bisa baca dalam Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Yesus melakukan mujizat sama sekali sesungguhnya, dia tidak bertujuan untuk menarik banyak orang menjadi pengikutnya. Sebenarnya mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah tanda bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan orang-orang miskin, Allah yang memberikan perhatian kepada orang-orang sakit, Allah yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang susah dan sengsara. Jadi bukan karena untuk menarik orang datang kepadanya, maka Yesus melakukan mujizat-mujizat itu. Karena itulah arti daripada kerajaan Allah dan waktu dia datang kembali nanti. Jadi akibat dosa kita melihat terjadi ketidakadilan. Akibat dosa terjadi sakit penyakit, penderitaan, dan kelak semua itu akan disingkirkan ketika Yesus datang kedua kali. Jadi segala sesuatu ketika Yesus hadir di muka bumi ini, maka kedatangan dia akan menyembuhkan orang sakit. Tetapi itu bukan hal yang utama dan yang terpenting. Dan hari itu Yesus melakukan satu mujizat yang luar biasa di mana ada 5.000 orang itu mendapatkan makan gratis di hari hanya 5 roti dan 2 ikan. Maka akhirnya orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka mau Yesus mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi hanya persoalan jasmani sesungguhnya, bukan persoalan rohani. Namun hari itu Yesus kemudian memberikan garis pemisah yang sangat jelas. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang mau ikut dia berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah kenyang memakan roti yang telah kuberikan itu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 kita membaca itu. Jadi mereka datang bukan karena imannya, bukan karena melihat tanda-tanda yang dilakukan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka datang hanya karena mereka sudah dikenyangkan oleh makanan. Jadi persoalannya persoalan jasmani, persoalan perut. Maka saudara, yang kita lihat adalah apa yang Yesus katakan di sini, bahwa mereka itu datang bukan karena percaya, bukan karena mau mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Mereka datang kepada Yesus adalah motifnya adalah memperalat Tuhan dan bukan menjadikan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka percaya kepada Yesus tidak membuat akhirnya saudara-saudara orang-orang seperti ini harus kita pahami, mereka mau membuat Yesus itu untuk memperkaya dirinya. Jadi orang-orang seperti ini adalah menginginkan Yesus memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan secara jasmani. Mereka mau Yesus itu memperlancar hidupnya, jadi supaya tidak ada kesulitan, kira-kira seperti itu. Jadi hidupnya makmur, hidupnya sejahtera, itu yang diinginkannya datang kepada Yesus. Jadi bukan kepada Yesusnya, tetapi kepada apa atau kepada mujizat itu. Jadi imannya dibangun di atas mujizat. Imannya dibangun di atas kebutuhan daripada hidupnya. Jadi mereka mau mempercayai Yesus supaya mereka sehat selama-lamanya, percaya Yesus supaya mereka tidak ada persoalan, supaya mereka penuh bahagia. Mereka ingin mendapatkan apa yang mereka minta di dalam dunia ini. Jadi itu yang mereka kerjakan. Yesus sebenarnya ikuti Yesus, tidak ada janji seperti itu. Kalimat yang Yesus ucapkan bukan kalimat yang enak didengar oleh telinga sesungguhnya. Maka kalau kita memperhatikan pada hari itu jumlah mereka akhirnya berkurang drastis. Hari itu kuantitas jumlah pengikut Yesus langsung berkurang semuanya. Jadi hanya beberapa orang yang tinggal, hanya murid-muridnya saja. Kalau kita melihat sebenarnya, itu yang Yesus katakan. Jadi supaya mereka itu benar di dalam mengikuti Yesus. Jadi bukan atas sesuatu hal mujizat yang Yesus lakukan, tetapi karena sungguh-sungguh mengerti, percaya, mengenal objeknya itu, Yesus itu siapa. Kadang-kala di dalam hidup kita memang banyak orang menginginkan ataupun mau mendapatkan sesuatu, pengen berkatnya, tetapi tidak mau memberi berkat itu. Kadang-kadang orang pergi, kalau ada misalnya itu promo, sebenarnya dia tidak butuh itu. Tetapi karena hadiahnya misalnya beli kulkas dapat handphone, sebenarnya dia butuh handphone, akhirnya dibeli kulkasnya. Karena promonya. Kadang-kadang seperti itu. Orang kadang-kala ikut ibadah, ikut kebaktian, bukan karena mereka butuh Yesus, tapi mereka butuh diberkati. Jadi objeknya bukan berkatnya.
objeknya itu seharusnya Yesus. Itu adalah iman yang benar. Jadi objek iman yang benar itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain, bukan berkatnya. Berkat itu hanya bonus itu. Yang paling utama adalah Yesusnya. Karena kalau kita sudah memiliki pemberi berkat itu, maka berkatnya otomatis menjadi milik kita. Tapi kadang-kala orang mencari berkatnya, lupa pemberi berkat itu. Maka tidak boleh salah kita di dalam hidup kita. Harusnya kita lebih mengutamakan yang namanya pemberi berkat itu bukan kepada berkatnya fokus kita. Sehingga ketika misalnya di dalam hidup kita mengalami penderitaan, kita mengalami persoalan, kita tidak meninggalkan Yesus. Karena iman kita benar. Maka saudara, perkataan yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 6 ini begitu luar biasa kerasnya. Akhirnya perkataan ini menguji hati orang. Dan kalau kita lihat hari itu ketika orang datang berbondong-bondong kepada Yesus di dalam jumlah yang begitu banyak itu, satu persatu akhirnya meninggalkan Yesus. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes 6 ayat 66. Jadi yang tinggal, yang sisa itu hanya 12 orang itu saja. Maka kalau kita perhatikan, kemudian Yesus berkata kepada murid yang ke-12 itu, apakah kamu tidak akan meninggalkan, apakah kamu tidak pergi juga? Kalimat itu membuat murid-murid Yesus dan setiap kita yang percaya harusnya disentakkan. Kenapa kita percaya kepada Yesus sekarang? Itu harusnya. Ketika Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 67 itu, apakah kamu tidak pergi juga? Harusnya itu menyentakkan kita. Kenapa kita percaya kepada Yesus sekarang? Apakah karena mujizat? Harus selidiki kita. Objeknya yang kita percaya sekarang itu siapa? Yesus kah? Atau karena sesuatu hal yang selama ini kita ikut dia? Apakah karena orang tua kita? Awalnya betul memang begitu mungkin. Apakah karena tempatnya di gereja kita ada, maka kita beribadah di sana? Atau kepada pengkhotbahnya, karena kita suka dengan pengkhotbahnya, maka kita beribadah di sana. Kepada siapa iman kita sekarang? Kita percaya kepada siapa? Saudara, maka apakah iman yang benar itu? Yang ketiga bagi kita. Iman yang benar adalah iman yang tahu dan mengerti secara pribadi siapa Tuhan yang kita percayai. Jadi, di dalam Alkitab kita membaca di dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai 69, kalau kita membaca pasal yang ke-6 itu Yohanes itu, kita melihat Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah sendiri. Pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah pertanyaan yang sangat penting. Kenapa kamu tidak pergi juga? Tapi Petrus berkata, kepada siapa lagi kami akan pergi? Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih dan nama Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting adalah objek dari iman kita itu. Saya boleh katakan kepada kita, saya boleh berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi apakah kepercayaan kita itu memiliki fondasi dan dasar yang kokoh dan teguh kepada Kristus? Mengerti kenapa kita percaya itu penting sekali, karena itulah dasar dari iman yang sejati. Iman yang sejati tidak pernah kosong. Iman itu tidak fanatik membabi buta tanpa dasar. Iman itu akan bersauhkan kepada janji Allah yang benar dan yang pasti terbukti adanya. Mereka yang percaya kepadanya, jadi orang yang menaruh imannya kepada Kristus di dalam kehidupannya, mereka akan tahu bahwa Allah itu akan menyelamatkannya. Dia tahu. Jadi kalau kita beriman, iman yang benar itu tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Dia tahu bahwa ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Kristus, maka Kristus bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi dia sudah berpindah dari kematian kepada hidup. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang kosong, sebab Yesus membuktikan itu dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Hanya Yesus yang berhak dan layak berkata seperti itu. Jadi ini yang membuat kita harus mengerti dan memahami iman yang benar itu adalah iman yang tahu dan mengerti kepada siapa kita atau Tuhan yang mana yang kita percaya itu. Jadi bukan iman yang kosong. Kita tahu persis bahwa Yesus akan membawa kita nanti ke surga. Jadi itu yang membuat kita harus mengerti atau harus beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, saudaraku yang terkasih,
Iman yang benar itu adalah iman yang timbul karena hubungan dua arah. Hubungan kita dengan Yesus Kristus, mengenal dan percaya dan dikenal oleh Allah. Iman yang benar adalah iman dalam Yesus Kristus. Jadi artinya iman yang benar dan percaya kepada Yesus, bila ada orang yang mengaku memiliki iman dan melakukan kehendak Allah, tetapi dia tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu bukan termasuk orang yang beriman. Jadi kalau orang belum mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan dia belum meyakini bahwa dia kalau mati bersama-sama dengan Yesus, sesungguhnya itu bukan iman yang benar, tetapi itu adalah iman yang kosong. Jadi kita percaya kepada objek itu, kepada Yesus itu, dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman itu adalah ketika kita sungguh-sungguh memiliki, menjalin hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Jadi bukan karena sesuatu hal kepandaian secara intelektual kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin kekristenan. Bukan itu yang membuat kita beriman. Tetapi iman itu adalah ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi waktu kita mengerti siapa itu Tuhan, sang pemilik hidup kita, pemilik jiwa kita, dan menjadikan Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, iman yang benar itu adalah iman yang fokus dengan komitmen 100% dengan tidak bercabang hati. Jadi iman yang sejati itu tahu bahwa kita tidak bisa mempunyai dua Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi artinya Yesus harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Bukan harta, bukan hal-hal yang lain. Jadi Yesus akan menjadi fokus kita. Kita tidak mungkin bisa berbagi rata kasih dan pengabdian kita kepada dua Tuhan itu. Kita tidak mungkin cinta Tuhan sekaligus cinta dan menyembah kepada Mammon, yaitu harta benda, materi, dan hal yang lain. Jadi hanya Tuhan yang layak tinggal bertahta di dalam hati kita selama-lamanya. Kemudian yang ketiga harus kita pahami bahwa iman yang benar itu harus selalu diuji. Jadi iman itu akan kelihatan ketika dia mengalami ujian. Ketika ada persoalan, permasalahan di dalam hidup, maka iman itu akan diuji terus-menerus sehingga dia kemudian akan naik tingkat. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 61, dia mengatakan, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Artinya ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka itu datang kepada orang yang mengikutnya, bahwa mereka itu datang bukan karena melihat tanda tetapi karena ingin dikenyangkan, karena mereka sudah kenyang makan itu, apakah itu menggoncangkan iman mereka? Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa iman yang benar itu adalah iman yang diuji. Dan kita melihat itu di dalam sepanjang sejarah gereja, ada begitu banyak orang-orang Kristen, para martir, orang-orang Kristen yang di dalam sejarah gereja itu mengalami banyak penganiayaan. Kita melihat itu. Orang-orang yang beriman itu, mereka bertahan di tengah penganiayaan karena memang itulah iman yang sejati. Mereka ketika ditekan, ketika hidupnya itu terus itu dihancurkan oleh para penguasa, pada orang-orang yang benci dengan kekristenan pada masa itu, kita melihat mereka tetap bertahan. Bahkan di banyak tempat juga, banyak orang-orang yang terus sekalipun banyak sekali problem yang mereka alami, banyak sekali tekanan yang mereka alami, tetapi mereka tetap beriman kepada Yesus Kristus. Mereka tidak meninggalkan Yesus dan mereka bertahan sampai akhirnya. Ketika mereka sampai harus mati pun, mereka tetap bertahan. Kita banyak melihat ataupun mendengar kesaksian-kesaksian daripada para pejuang-pejuang iman, dan tetap mereka diuji terus. Apakah mereka tetap beriman kepada Tuhan dan mereka tidak goyah. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, iman kita sekarang kalau diuji bagaimana? Ketika ada persoalan misalnya, apakah tetap kita beriman kepada Yesus? Ketika hidup kita yang dulu diberkati sekarang tidak diberkati, perekonomian kita misalnya tidak bagus, atau kita mengalami sesuatu hal di dalam hidup kita yang dulunya kita menganggap bahwa ketika ikut Yesus mungkin semua akan selesai,
semua akan penyakit misalnya yang kita alami akan disembuhkan, tapi ternyata tidak sembuh, apakah kita tetap beriman kepada Yesus itu? Saudara, iman itu diuji. Dan ketika dia diuji, dia akan semakin kelihatan. Apakah itu benar? Jadi nanti iman kita akan diuji, apakah itu jerami atau emas. Kalau emas itu ketika dibakar itu semakin murni. Tapi kalau jerami ketika itu dibakar, maka selesai saja. Saudara yang terkasih, dan yang keempat, iman yang benar itu adalah iman yang tidak mati. Jadi, meskipun banyak orang yang menghafal ayat Alkitab semua, lalu bisa menghafal pengakuan iman, kemudian bisa memahami, menguasai banyak doktrin di dalam kekristenan, bisa melakukan sesuatu tetapi bisa melakukan banyak hal di dalam hidupnya, tetapi jika hidupnya tidak memiliki kelakuan yang mencerminkan hidup bahwa dia adalah percaya kepada Kristus dan hidupnya tidak menyatakan cinta kasih kepada Yesus Kristus, bahkan melakukan hal-hal yang negatif di dalam hidupnya, sesungguhnya dia tidak beriman. Iman yang benar itu adalah bukan iman yang mati. Iman yang benar itu adalah tampak dari perbuatan sehari-hari. Jadi orang beriman itu akan kelihatan. Apakah dia orang beriman atau tidak, akan terlihat dari hidupnya. Perbuatan-perbuatannya, tindakannya, apa yang dikerjakannya. Apakah dia orang yang berbelas kasihan atau hanya orang-orang yang berkata-kata saja tapi tidak melakukan sesuatu, tindakan atau apapun di dalam hidupnya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah yang mati, kata Yakobus itu, karena memang dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau orang beriman, berarti dia mengerjakan sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan, memberkati banyak orang, dan dia akan peduli dengan orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, iman itu bisa tumbuh dan bisa juga kandas. Memang kita yakini bahwa ketika iman itu dikaruniakan Tuhan bagi kita, iman itu akan tetap ada di dalam diri kita, tetap seiring berjalannya waktu. Ketika iman itu benar, maka itu akan terus bertumbuh. Tetapi kalau iman itu didasarkan kepada objek yang salah, iman itu bukanlah iman yang benar, yang kita anggap kita melakukannya dengan usaha kita sendiri, maka pada waktunya itu akan kandas atau tidak akan bertumbuh. Tetapi iman yang benar itu sebagai buah daripada pertobatan kita, karena kita sadar akan dosa-dosa kita, bahwa kita membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka seiring berjalannya waktu, dengan begitu banyak hal yang kita alami, ketika kita melakukan pengisian, membaca Alkitab, semakin kita mempercayai Yesus, akan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun pergumulan, persoalan, atau hal apapun yang kita alami, tetapi kemudian itu membuat kita tetap yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka bagaimana iman itu tumbuh? Saudara, kalau kita melihat Abraham misalnya, Abraham di dalam hidupnya, kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal 4, itu ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, dikatakan di sana bahwa Abraham itu sekalipun tubuhnya semakin lemah, tetapi imannya tidak. Kenapa? Karena pengenalannya akan Tuhan adalah benar. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan kita melihat waktu Tuhan berkata kepada dia bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarah. Awalnya dia mungkin tertawa, Sarah tertawa. Tetapi semakin lama, ketika umurnya sudah 100 tahun, walaupun badannya semakin lemah, tetapi imannya tidak. Jadi tetap yakin, kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berkata, maka itu pasti akan Tuhan genapi itu di dalam kehidupannya. Di ayat 20 dia berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, iman yang benar adalah dasar dan bukti yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi milikilah iman yang benar itu. Iman yang benar itu didasarkan kepada objek yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan iman yang benar itu akan bertumbuh karena kita mengenal siapa itu Yesus. Bagaimana kita mengenal Yesus? Kita memiliki hubungan dengan Dia. Bagaimana kita memiliki hubungan dengan Yesus? Membaca Alkitab. Dengan bertekun di dalam doa, bertekun di dalam penyelidikan Alkitab, maka iman kita akan terus bertumbuh. Dan lewat peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita, persoalan pergumulan, iman kita akan teruji. Jadi semakin banyak persoalan, sesungguhnya justru iman kita akan semakin kelihatan apakah iman kita itu benar atau tidak. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, apapun di dalam dunia ini tidak akan menggoncangkan iman kita.
Kita tidak mengejar Yesus, kita tidak mengikuti Yesus karena sesuatu hal yang diberikannya bagi kita, tetapi karena kita mengasihi Yesus dan kita tahu Yesus mengasihi kita. Jadi objeknya harus benar. Jadi bukan karena mujizat, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena penyakit kita disembuhkan, bukan karena Dia menolong kita ketika kita kesusahan, tetapi sungguh-sungguh kita percaya kepada Yesus karena kita tahu tanpa Yesus kita akan masuk ke neraka. Tanpa Yesus hidup kita akan sia-sia. Karena Yesuslah satu-satunya yang membawa kita ke sorga untuk selama-lamanya. Biarlah firman ini meneguhkan kita. Biarlah iman kita semakin bertumbuh. Biarlah iman kita bertumbuh semakin besar seiring dengan kita mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, sehingga kita akan melihat dengan semakin jelas dan menjaga jangan sampai kita kemudian jatuh oleh berbagai-bagai pengajaran dalam dunia ini. Ketika kita memiliki iman yang benar, apapun perkataan orang tentang Yesus yang salah, iman kita akan tetap teguh kepada Dia. Biarlah kita semakin teguh mempercayai Dia di dalam kehidupan kita, diberkatilah kita, dan biarlah kiranya Yesus yang paling utama dan terutama di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah Engkau yang terus boleh meneguhkan iman kami, biarlah kami terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami ini. Kiranya Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, itulah kiranya akan menolong kami di dalam seluruh kehidupan ini untuk boleh melakukan, mengerjakan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Dan biarlah hidup kita akan menjadi hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Dia, menjadi hidup yang berbahagia karena kita beriman dengan teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah iman kita terus semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan lewat seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Ku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Tuhan sudah boleh menolong kami di dalam ibadah pada saat ini. Biarlah kami akan terus boleh iman kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Berkatilah kami saat ini yang mungkin sedang berada di dalam pergumulan, di dalam persoalan. Kiranya Tuhan akan menolong kami, melepaskan kami dari segala apa yang boleh kami alami pada saat ini yang membuat beban kami berat.
pikiran kami, hati kami menjadi terganggu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkanlah hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam Kau yang terus berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami juga untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa